Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang pembahasan yang berkaitan dengan ayyamut tasyriq atau yang disebut hari-hari tasyriq. Kemudian kita akan coba membedah, mengupas tentang apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang terkenal di hari tasyriq, di mana Nabi katakan hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah. Padahal kita sama-sama tahu hari ini setelah tasyrik juga boleh makan, boleh minum, tapi ada isyarat apa dari ucapan Nabi Muhammad SAW ini? Ya, yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dikatakan hari tasyriq itu melihat kepada kalimat tasyriq. Tasyriq itu artinya dua perkara. Perkara pertama adalah tamlih. Tamlih itu memberikan garam. Kemudian yang kedua adalah taqdid atau tashmish, menjemur. Jadi pengambilan kata-kata tasyrik itu dari dua pekerjaan. Satu memberikan garam, kedua menjemur. Yang dimaksud memberikan garam dan menjemur ini adalah daging-daging kurban yang didapat oleh orang-orang di zaman dulu agar awet, agar bisa besoknya dimakan, lusanya dimakan, itu dikasih garam kemudian dijemur. Ya, karena zaman dahulu tidak ada kulkas atau sekarang bukan freezer apa. Ya, tidak ada alat-alat pendingin, tidak ada zaman dulu. Ya, alat pendingin adanya di zaman kita sudah. Orang-orang Arab itu selalu berbicara, andaikan penemu kulkas itu Muslim pasti ahli surga katanya. Ya, karena mereka dibantu dengan segernya itu es dan lain-lain. Saya tahu penemu kulkas siapa? Pencipta kulkas pertama siapa? Mr. Hamburg. Siapa? Kalau Muslim udah pasti ahli surga, manfaatnya begitu banyak. Ya. Jadi pada masa dahulu itu tidak ada namanya alatut tabrid, alat untuk mendinginkan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pakai garam dan dijemur. Pakai garam dan dijemur gitu. Jadi awet. Nah, pemberian garam dan menjemur disebut namanya tasyriq. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hari tersebut adalah hari tasyriq. Pada hari tasyriq, jamaah rahimakumullah, pada hari tasyriq suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat. Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum bifadlin min fadail hadzal din." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan menceritakan kepada kalian, mengabarkan kepada kalian tentang keutamaan-keutamaan di dalam keutamaan agama kita, agama Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku akan menceritakan kepada kalian amal-amal kebaikan yang manfaatnya begitu besar, yang manfaatnya begitu agung, mengalahkan kepada pahala bertatap wajah kalian dengan musuh di medan perang. Berarti kalau disingkatkan itu, ini amalan lebih baik daripada jihad kita. Tapi jihad yang benar ya. Jihadnya yang benar.
Mengertikan makna jihad itu tidak bisa diartikan oleh isi kepala seseorang, enggak. Harus mengikuti makna yang Allah ajarkan. Karena orang sekarang dikit-dikit bahasanya jihad, dikit-dikit jihad. Boleh. Bubarin orang lagi zikiran jihad, pengajian dibubarin jihad, apaan itu? Nggak ada ajaran seperti itu, ibadallah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amalan ini lebih baik daripada kalian bersedekah emas dan perak. Lebih baik. Fata'ajjabat as-sahabah. Ta'ajjab itu kagum. Akhirnya para sahabat ini kagum. Luar biasa. Ini amalan apa ini? Luar biasa sekali. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, amalan ini mengangkat derajat kalian di sisi Allah, menyebabkan amalan kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa amal itu? Amalnya apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalannya. Ada apa kaitan hadis ini dengan hari tasyrik? Kaitan hadis ini dengan hari tasyrik, kaitannya adalah, mohon maaf, kaitan zikir dengan hari tasyrik apa? Karena di hari tasyrik ini adalah hari yang penuh dengan zikir. Contoh, orang nyembelih saat ini dianjurkan zikir, bukan cuma yang ngelihat, bukan cuma yang nyembelih, yang ngelihat pun dianjurkan baca zikir. Dengan bunyi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di hari tasyrik masih, ketika Anda melihat hewan-hewan yang sah dikurbankan, Anda dianjurkan berzikir. Ketika selepas salat 5 waktu, dianjurkan berzikir dengan membaca takbir. Ketika selepas salat sunnah dan seterusnya. Kalau kita barusan nggak zikir karena kita mau ngaji. Jadi terus takbir tuh muter di mana? Di hari-hari tasyrik. Jadi kaitan zikrullah, hadis Nabi tentang zikir kepada Allah yang kita sama-sama tahu itu diperintahkan setiap saat. Namun ketika hari tasyrik lebih muakkad. Makanya hari tasyrik itu hari yang sangat mulia sampai Allah itu menurunkan satu firman-Nya memerintahkan zikir secara khusus di hari tasyrik. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Baqarah 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkuru, berzikirlah kalian Allah kepada Allah fi ayyamin ma'dudat. Ulama-ulama mengatakan sebagian bahwa ayyamin ma'dudat, dan ini madhabnya Abdullah bin Umar, bahwa ayyamin ma'dudat adalah ayyamut tasyriq. Sampai begitu. Dan kalau kita bicara ke Mekah, Bapak Ibu, kita bicara ke Mekah, orang saat ini di Mekah itu semuanya sedang berzikir. Makanya Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهِ. Apabila kalian sudah menyelesaikan, sudah turun nih dari padang Arafah, maka bertakbirlah. Artinya berzikirlah kepada Allah. Orang pergi ke Muzdalifah, orang pergi ke Mina. Saat ini mereka masih di Mina. Bayangkan coba, sekali ngebalang jumrah dibarengi dengan zikir, dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergemuruh. Makanya hari-hari tasyriq adalah hari-hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Ada dua pengertian dalam hadis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dengar hadis ini ada dua pengertian. Perhatikan.
Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Teks hadisnya begitu. Jadi hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah. Ini dua pengertian. Pengertian yang pertama, hari makan dan minum dan zikir kepada Allah disejajarkan minum dan makan serta zikir, itu ada isyarat dari Nabi bahwa ketika kita makan dan minum, upayakan semua itu diniatkan untuk taat kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, kita kalau makan tidak dapat pahala karena mubah makan itu. Perhatikan kalimatnya dulu. Kita kalau makan tidak dapat pahala karena makan itu mubah. Makanya nazar mau makan sayur asem pagi ini itu tidak jadi wajib. Saya nazar pagi ini mau makan sayur asem, tidak jadi wajib. Kenapa? Karena makan itu mubah. Ketika makan itu mubah, maka makan itu tidak ada pahala pada zatnya atau dasarnya. Tidak ada pahala. Orang tidak makan, tidak minum silahkan. Orang mau makan, mau minum silahkan. Tapi akhirnya apa? Ketika makan dan minum itu diniatkan untuk taat kepada Allah, diniatkan kekuatan yang lahir dari makan dan minum, atau bahasa lain rezeki dari Allah, kita niatkan untuk taat, takwa kepada Allah, maka makan dan minum itu mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qaddama. Lakin idza nawa, tetapinya apabila seseorang dia niat bi aklihi, dengan makannya orang tersebut, al quwa, mencari kekuatan, li ta'atillahi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu ma qad nawa, maka bagi orang tersebut apa yang diniatkannya. Makanya saya kasih ilmu penting nih pagi ini. Bapak-bapak, kita kalau di depan kita sudah ada makanan dan minuman, kita baca doa, itu tambahkan niat sedikit ya. Apa? Saya niat makan untuk kuat ibadah. Segitu aja udah cukup. Saya niat makan dan minum untuk kekuatan ibadah. Bayangin, segitu doang mempengaruhi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, fungsinya niat di dalam ibadah adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Perhatikan, ini titik penting ini. Niat di dalam syariat, niat di dalam aktivitas kita sehari-hari, niat itu yang membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Atau dalam bahasa Arab, kebiasaan itu disebut namanya adah atau adat. Jadi yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu niat. Sekarang bapak-bapak nih, mohon maaf, contoh nih. Kita ambil contoh 3 aja nih. Duduk ini kebiasaan kita. Masuk ke ruangan termasuk masjid kebiasaan kita. Artinya masuk rumah, masuk biasa. Tapi di antara 3 orang ini, mana yang sedang ibadah, itu dilihat bukan duduknya, dilihat bukan lamanya, tapi dilihat adalah niatnya. Ketika di antara 3 ini satu yang niat, berarti yang sedang ibadah itu yang satu. Yang 2 ini duduknya duduk adat, duduk kebiasa gitu. 3-3-nya niat, ya ibadah. 3-3-nya tidak niat, ya tidak ada ibadah. Itu loh. Jadi niat itu di dalam ibadah, di dalam Islam, membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Oke? Sekarang bapak-bapak gini. Beres pengajian, bapak-bapak jalan kaki misalnya. Sengaja berolahraga. Sampai akhirnya gerah.
ingin mandi. Itu mandi ibadah apa mandi adah? Ada itu kebiasaan. Itu mandi kebiasaan. Artinya mandi biasa, mandi adah. Sama enggak dengan mandi yang ada niat? Sama, pakai air, pakai sabun sama. Apa yang membedakan antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan atau adah? Itu yang membedakannya adalah an-niyah. Ketika Anda jebur tidak ada niat sama sekali, itu mandi biasa namanya. Mandi adah namanya. Tapi ketika Anda pakai niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari misal, atau nawaitul ghusla li salatil jum'ati, nawaitul ghusla li yaumil 'idi sunnatan lillahi ta'ala, bermandi, maka mandinya menjadi ibadah. Coba lihat. Makanya makan itu perkara mubah. Ketika Anda meniatkannya, maka dia menjadi ibadah. Coba. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Ayyamu tasyrik, hari makan dan minum dan hari zikir kepada Allah. Maksudnya itu disejajarkan agar kita setiap makan dan minum diniatkan untuk zikir kepada Allah, artinya ibadah kepada Allah. Nah, ini kajian hari tasyrik begini Bapak-bapak, ya. Kita bahas bab seperti ini. Cuma kemarin saya di WA, masih ada WA-nya. Tetap itu permasalahan masih rame. Ustadz, bagaimana hukumnya naruh daging kurban di freezer, di lemari es untuk dimasak minggu depan atau 2 minggu lagi katanya. Saya WA, saya jawab, kenapa kok sampai ditaruh di kulkas? Kebanyakan. Enggak Pak Ustadz katanya, karena kalau pas hari lebaran makan daging, saya juga beli di pasar ini sedikit. Akhirnya agak sedikit pusing, akhirnya saya simpen mungkin minggu depan sudah biasa lagi makan daging jadi enak lagi katanya. Nah, ini saya ulangi Bapak-bapak, memang dalam permasalahan menyimpan daging ini ada perbedaan pendapat. Tidak usah bingung. Ya. Pendapat pertama adalah apabila hewan kurbannya kita dapat dari orang lain, jadi bukan hewan kurban kita. Jadi kita dapat hewan kurban, misalnya kayak kemarin di sini tuh kurban dibagikan kan ke masyarakat, dapat kan kita tuh 1 kantong misalnya. Nah, ini milik kita, ini daging kurban jatah kita, bukan kurban kita nih, bukan. Nah, ini disimpan mubah, boleh. Simpan di kulkas, makannya minggu depan lewat hari tasyrik, boleh. Walaupun ada sebagian mengatakan makruh. Jadi ada 2 pendapat dalam hal ini. Kita bicaranya dimakannya, diberesinnya setelah selesai hari-hari tasyrik. Alhamdulillah. Hari-hari tasyrik. Nah, yang kedua bukan itu, bukan dapat jatah. Kita yang berkurban, hewan kurban kita ambil dagingnya, kita simpen di kulkas supaya awet buat minggu depan, bulan depan. Jadi ulama mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Nah, perbedaan pendapat seperti ini Bapak-bapak untuk apa? Ini untuk menjadi kasih sayang bagi umat. Jadi kalau Anda mendengar perbedaan pendapat, jangan bingung. Ini justru kasih sayang dari Allah untuk umat. Ini kasih sayang dari Allah. Cuman catatan, tolong ini digaris bawahi ini, stabilo ini. Apa? Khilafnya, perbedaan pendapatnya mu'tabar. Mu'tabar itu diterima karena dalilnya kuat, gitu. Karena dalilnya ada. Kalau perbedaan pendapat tidak berdalil, mah ya tidak boleh. Berbeda pendapat pesantren saya dengan pesantren Al-Zaitun misalnya. Nah, itu perbedaan yang tidak mendasar. Boleh khutbah Jumat perempuan misal. Di pesantren kami tidak boleh khutbah Jumat perempuan misal. Itu perbedaan pendapat. Sudah toleransi aja. Nggak bisa kalau itu mah. Nggak bisa. Kenapa? Karena pendapatnya salah. Ini berbicara pendapat berbeda menjadi rahmah. Bagi siapa? Bagi umat.
Itu ketika pendapat itu berbeda dengan dasar yang benar. Itu contoh misal antara hisab dengan sidang isbat atau ru'yatul hilal. Selalu berbeda pendapat misal ini, atau terjadi perbedaan. Sudah, ini rahmat. Kenapa? Karena pendapat yang berbeda didasari dengan dasar yang benar, dengan dalil yang benar. Ya. Bapak-bapak mohon maaf loh, ibu-ibu mohon maaf. Berbeda pendapat ini bukan cuma bicara zaman kita umat Nabi Muhammad. Coba Anda buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu cerita pemuda berapa orang? Bapak-bapak nggak baca surat Al-Kahfi malam Jumat? Berapa orang itu pemuda? 7 orang, ke-8 anjing. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua? 5, ke-6 anjing. Pendapat ketiga, itu diceritakan sama Allah. Yang pertama pendapatnya di situ salasatun rabi'uhum kalbuhum. Pendapat pertama itu pemuda bukan 7, 3 orang, yang keempatnya anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang berpendapat lagi, enggak, bukan 3 orang, tapi 5 orang, yang ke-6-nya anjing. Tuh, beda pendapat enggak? Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Enggak, bukan, kata siapa 5 orang, 6 orang, cuman yang ke-7 anjing. Ya, bukan 6, 7 orang, yang ke-8-nya anjing. Itu berbeda pendapat dari dulu. Ketika ada dalil, sudah. Bapak-bapak tahu nggak nih, saya pertama kali terjadi perbedaan pendapat di zaman Nabi ketika Nabi masih hidup, ketika Nabi masih ada di alam dunia. Ya. Ketika Nabi masih ada di alam dunia, terjadi perbedaan pendapat. Waktu itu, ini yang paling terkenal dulu ya, saya kasih yang paling masyhur. Waktu itu terjadi perbedaan pendapat adalah ketika ada seseorang bersumpah. Mohon maaf, sumpahnya itu tidak akan meniduri istrinya semasa. Bahasanya itu sewaktu gitu. Isinya sewaktu ini berapa kan tidak tahu. Dia udah kadung sumpah, udah terlanjur sumpah, tidak akan meniduri istrinya selama sewaktu, selama satu waktu, satu masa. Sedangkan sumpah itu kalau dilanggar, dosa dan wajib membayar kafarat. Ada orang sumpah misalnya, saya sumpah tidak akan makan buah mangga lagi. Karena misal mangga itu jelek ke tubuhnya dia misal. Sumpah, kalau dimakan itu mangga dosa. Nanti harus bayar kafarat. Kafaratnya itu puasa 3 hari. Kalau enggak, memberikan makanan kepada 10 yatim, 10 masakin, fuqara, atau 60. Ada orang sumpah, saya sumpah tidak akan meniduri istri saya satu waktu atau satu masa. Apa yang terjadi bapak-bapak? Ini sahabat bingung. Bingungnya apa? Dia masa sama istrinya begitu? Bagaimana ini? Akhirnya apa? Dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq. Cerita. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kamu tidak boleh meniduri istrimu selamanya. Keriting rambut ini. Ada. Akhirnya ketika dia sedang bingung-bingungnya dengan permasalahan hidupnya, ketemu dengan Sayyidina Umar. Cerita sama, tidak dikurangi, tidak ditambah. Apa kata Sayyidina Umar? Oh, itu mah katanya, kalau kamu sumpah seperti itu, kamu tidak boleh meniduri istrimu selama 40 tahun. Wah, lama juga ini. Ketemu Sayyidina Utsman bin Affan. Saya sumpah begini-begini. Oh,
Itu kalau sumpah seperti itu, kamu tidak boleh meniduri istrimu 1 tahun. Nurun nih. Ketemu Sayyidina Ali, barangkali turun lagi nih. Ketemu Ali bin Abi Thalib. Diceritakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Kamu tidak boleh meniduri istrimu selama 1 hari 1 malam. Ya. Ini kalau terjadi begini, mau pendapat mana yang diambil? Ali bin Abi Thalib. Gusit amat. Ini sahabat ketika dengar ini bukan malah tambah senang girang, enggak, laporan ke Nabi Muhammad. Kenapa laporan ke Nabi Muhammad? Pertanyaannya sama, kejadiannya sama, loh kok jawabannya 4? Jadi kalau orang-orang yang enggak ngaji bisa-bisa ngomong apa? Agama dibuat 4 sama sahabat tuh. Bayangin coba. Muncul orang-orang yang enggak ngaji, Ustaz. Madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, mereka bilang ini madhab mecah belah agama. 1 dibuat 4 sama mereka. Waduh, tidak ngerti benar. Tak paham. Coba perhatikan. Datang ke Rasulullah. Akhirnya sama Rasulullah SAW ketika dengar ceritanya, jawabannya dari 4 orang hebat ini, dipanggil sama Rasulullah. Sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau ini bilang 1 waktu itu selamanya? Beliau menjawab, ya Rasulullah, aku membaca di dalam Al-Quran disampaikan firman-Nya bahwa orang-orang itu kelak mereka akan ada dalam 1 masa di dalam surganya Allah, dan masa di dalam surganya Allah adalah selama-lamanya. Aku ambil, maka dia nggak boleh selama-lamanya. Selama dia di dunia nggak boleh dia meniduri istrinya. Kalau akhirat kan hukumnya beda. Tanya lagi Sayyidina Umar, jawab lagi. Tanya lagi Sayyidina Utsman, jawab lagi. Jawaban Sayyidina Utsman paling terkenal. Kenapa? Karena kaitan dengan pohon kurma. Pohon kurma itu Allah firmankan, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Pohon kurma itu memberikan makanan, artinya memberikan buahnya setiap waktu untuk manusia memakannya. Setiap waktu. Kurma berbuah berapa kali sehari? Setahun. Setahun sekali. Berarti setiap waktu itu maksudnya setiap apa? Setiap tahun. Makanya aku jawab setahun. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jawab sehari. Sampai akhirnya apa? Semua berdalil. Nabi akhirnya tersenyum. Sampai Nabi katakan kepada sahabat yang sumpah itu, kata Nabi, ashabi kan nujumi bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku ini laksana seperti bintang-bintang di langit, bercahaya. Engkau mengikuti yang manapun dari pendapat ini, engkau dapat hidayah dan kebenaran. Pulang dia ikut pendapat Imam Ali bin Abi Thalib sehari semalam. Orang Arab dan lain ceritanya. Emang orang Arab mohon maaf bapak-bapak, tapi ada hikmahnya loh. Syariat turun di Arab ini hikmahnya banyak. Ya, kejadian itu masalah Ramadan. Awal-awal Ramadan kan nggak boleh tidur sama istri di bulan Ramadan sebulan penuh, nggak boleh. Coba bayangin. Siang apa malam apalagi siang nggak boleh. Nggak boleh. Sahabat ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, siang nggak boleh, malam nggak boleh. Ini kita gimana ya Rasulullah? Kita punya syahwat, punya begini. Bisa-bisa rontok nih rambut ya Rasul. Bahasa orang Arab begitu kan kalau candanya. Turun firman Allah. Turun firman Allah itu langsung. Uhillat lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baru hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini juga lihat apa-apa. Turun firman Allah. Gara-gara mereka apa? Laporan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat yang mendasar, itu adalah rahmah.
Itu adalah rahmah, kasih sayang. Contoh perempuan yang haid. Perempuan yang sedang haid, mereka sedang ihram haji atau umrah, itu pendapatnya jelas ada. Artinya sudah dikaji. Nah, ketika ada perbedaan pendapat, selama itu ada dalilnya dan ikhtilafnya mu'tabar, boleh dijalankan. Ya, boleh diamalkan. Tidak perlu kita berselisih dalam perbedaan pendapat yang memang ada dalilnya. Lain kalau perbedaan pendapat tidak ada dalilnya. Ya, seperti perbedaan pendapat kita dengan pondok pesantren Al Zaitun misalnya. Ngaco untuk orang satu. Ya. Kenapa bapak-bapak itu kok di Indonesia sampai begitu ya? Kalau dia bawa, kalau Al Zaitun bawa agamanya bukan Islam, pakailah gitu. Silahkan. Lakum dinukum waliyadi. Cuman kan ini bawa nama Islam kemudian diacak-acak, dirusak-rusak di dalamnya. Alasan dalil kayak bener aja kesana kesini. Sop direnggangin, kenapa? Takutnya bau begini kan enak. Lah kalau bau mah jangan ke masjid. Kalau bau jangan ke masjid. Kan Nabi sudah katakan, man akala thawm au basal fala yaqrabanna masjidana. Orang kalau makan bawang merah atau bawang putih mentah-mentah itu nggak boleh dekat masjid. Kenapa? Bau. Lihatin loh, bau nggak boleh. Jengkol tuh tambahan, pete sama. Nah zaman dulu sulit ngehilangin bau itu, zaman sekarang kan gampang. Gosok gigi, beres. Nah alasan nggak boleh rempet, kalau ini kan enak, kalau bau sih nggak bisa. Orang masuk ke masjid itu dianjurkan berdekatan. Bau nggak cerita bau, belum ke masjid disuruh apa? Disuruh menjaga wangi yang dipakai dan lain-lain. Pokoknya alasannya nggak mendasar, ya alasannya tidak mendasar sama sekali. Dan memang itu sudah kelihatan. Nah makanya bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf kita singkat karena baru beres lebaran, mungkin masih mau aras urus yang lain. Nah di sini bapak ibu maaf, zikir itu sangatlah penting. Sampai-sampai kesepakatan para ulama, dan ini juga disepakati dari zaman sahabat dan tabi'in, tentang perumpamaan zikir terhadap manusia itu seperti perumpamaan air untuk ikan. Seperti perumpamaan air untuk ikan. Seperti perumpamaan air untuk ikan. Kita bisa membayangkan, coba. Kita bisa membayangkan kalau ikan tanpa air itu sudah pasti mati. Maka hati manusia tanpa zikir juga sama, akan mati. Itu pentingnya zikir. Sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah, itu beliau itu punya tasbih. Abu Hurairah, tasbih saya nggak ada sih. Saya kalau punya tasbih selalu ada yang minta, Ustaz berkahnya dong buat saya tasbihnya. Berkah aja tasbihnya habis jadi. Ada tasbihnya Ustaz. Nah, tasbih bagus ini Mas. Tuh, ini bundelan ini kalau sekarang ini pakai kayu atau pakai batu atau pakai apa, silahkan. Dulu Sayyidatuna Hafsah pakai batu, cuman nggak pakai tali. Ya, ada orang bilang tasbih ini orang Hindu katanya. Ngaco aja. Kenapa? Coba lihat orang Hindu tuh pegang-pegang tasbih begitu. Orang Hindu tasbihnya gede-gede, itu juga dikalungi, dikongkorongin, itu juga di film. Nanti kalau main begitu celana lepis juga orang Yahudi itu. Nah tuh pakai celana lepis. Kalau agama seperti itu main tembak-tembak begitu, ente pakai mobil Innova, pakai mobil Pajero, orang mana itu?
Orang Hindu tuh dipakai orang-orang Kristen, nanti begitu terus. Agama kalau begitu repot atuh Bapak Ibu. Agama kalau tembak begitu repot atuh. Nggak boleh makan burger. Kenapa? Tuh dimakan oleh orang-orang Barat. Masa agama begitu? Jangan pakai tasbih. Kenapa? Tuh orang Hindu. Masa agama begitu? Kayak nggak punya dalil aja. Ya agama kalau begitu repot coba Bapak. Ayo Bapak mau jangan pakai Lexus loh. Ada orang ngasih Lexus jangan diterima, Lexus nggak dipakai, pakai orang Barat. Begitu agama. Aduh repot benar-benar. Repot kalau begitu agama. Nanti Masjidil Haram diacak-acak juga lagi sama dia. Ini bundelan begini namanya uqad. Zaman dulu itu tidak ada sesuatu yang bisa dibuat seperti ini. Ya, dibolongin, benangin, nggak ada. Mereka akhirnya tali itu dibuat buletan, namanya uqad. Seperti ini, buletan. Agar tersentuh enak kita. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu punya benang panjang. Dibulet-buletkan ikatan itu sampai 1000 buletan. Beliau tidak pernah tidur kecuali buletan itu ditarik satu persatu dengan zikir kepada Allah. Bayangin juga. Ini kita bicara cerita kehidupan yang benar tuh begini. Khalid bin Ma'dan tidak pernah tidur kecuali 40.000 zikir dulu kepada Allah baru tidur. Bagaimana? Sekarang kita pagi-pagi nggak zikir, sore nggak zikir, petang nggak zikir, malam nggak zikir. Alhamdulillah ada masjid akhirnya zikir, ada pengurus-pengurus asatid akhirnya kita zikir. Bahkan pagi ini bukan cuma zikir, kita mikir lagi. Zikir wa mikir. Mikirnya dalam urusan agama. Coba bayangin. Ada beberapa anak muda lagi ngumpul ceritanya. Lagi ngobrol ya, anak muda lah ngobrol. Begitulah kurang lebihnya. Lewat di antara mereka seorang ulama, seorang tabi'in yang bernama Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Ya. Seorang Imam Ibrahim ibn Adham. Ini Imam Ibrahim ibn Adham lewat anak-anak muda itu. Ditanya sama Imam Ibrahim, kalian sedang ngobrol? Ya Imam, kami sedang berbicara, sedang ngobrol. Apa kata Imam Ibrahim? Boleh nanya enggak? Oh silahkan Imam. Obrolan kalian ini menyebabkan pahala kalian bertambah apa tidak? Lihat pertanyaan. Anak muda jawab, enggak wahai Imam. Ini lagi ngobrol-ngobrol canda. Apakah obrolan kalian ini menjauhkan diri kalian dari azab siksa neraka Allah? Pemuda itu menjawab tidak. Imam Ibrahim bin Adham akhirnya berkata, bagaimana seorang yang diberikan akal sehat dan diberikan iman sementara lisannya mengeluarkan kata-kata yang tidak menambahkan pahalanya dan tidak menjauhkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bayangin juga. Itu yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita tinggalkan. Tapi kalau obrolan bisnis itu obrolan bagus. Obrolan bisnis, obrolan bagus. Obrolan usaha, dagang, itu termasuk.
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau katakan, aku lebih senang ketika aku meninggal dunia dalam keadaan kakiku melangkah di saat mencari rezeki yang halal, daripada aku meninggal di medan perang berhadapan dengan musuh-musuh. Dan itu dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Muzammil itu. Ya, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah menyimpan di urutan pertama, di posisi pertama, paham tidak? Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah orang-orang yadribuna fil ardi. Yadrib itu, doroba itu menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk apa? Yabtaghuna min fadlillah. Mereka berharap dari anugerah-anugerah Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah. Setelah itu baru posisi yang kedua, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Cuman Bapak Ibu, kalau Anda bertanya misalnya kepada siapapun, termasuk kepada saya, Ustaz, apa tandanya rezeki yang halal? Satu, tandanya rezeki yang halal, rezeki itu mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ya, banyak orang, mohon maaf, menghambur-hamburkan harta di luar, sementara istri dan anaknya tidak pernah diberikan lebih yang sifatnya, mohon maaf, memberikan kebahagiaan sebulan sekali misal. Bahkan ada orang-orang yang hartanya habis dalam hal-hal yang tidak berguna, bahkan maksiat. Sementara masjid, pondok pesantren, madrasah, tempat yang betul-betul di situ mencetak kader-kader yang saleh, mereka lupa. Nah, itu udah tanda rezekinya haram. Kalau tidak haram pun rezekinya syubhat. Yang halal, mau tidak mau, dilarang atau disuruh, akan mengantarkan pemiliknya untuk ibadah kepada Allah. Dan ibadah itu banyak. Di antara ibadah apa? Membahagiakan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, orang tua kita. Alhamdulillah, membantu masjid, membantu madrasah, pesantren, dan lain-lain. Nah, itu bapak-bapak. Allah alam bisawab. Orang sekarang susah sih bapak-bapak. Tolak ukurnya susah. Berbuat baik aja orang sekarang itu, istilah pemerintahan itu kalau diaudit mungkin masih banyak salahnya. Itu. Orang kalau diaudit kebaikannya sekarang sama Allah, masih akan ditemukan kesalahannya. Ya. Kurban aja contoh. Tak sedikit orang berkurban masih ada salahnya. Makanya bapak-bapak, mohon maaf, jangan pernah Anda bertanya, kenapa sih kok saya sudah berbuat baik harus istighfar juga misalnya. Jangan Anda bertanya begitu. Kenapa? Karena kebaikan kita kalau betul-betul diaudit sama Allah, itu udah akan, kalau istilah KPK ada temuan gitu. Istilah KPK ada apa? Ada temuan. Makanya kebaikan kita itu butuh dengan istighfar. Makanya ada istilah gini. Istighfarnya kita itu membutuhkan apa? Istighfar lagi. Artinya apa? Nah, itu. Kurang khusyuknya. Kadang ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mikirin itu butuh diistighfarin lagi. Dan makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyamut tasyrik adalah hari-hari yang sangat mulia, ya. Masih ada waktu, masih ada masa. Jangan lupa, ya, setiap kali habis salat 5 waktu, habis salat sunat baca takbir. Kemudian hewan kurban yang masih ada kesempatan berkurban, masih ada waktu. Kemudian juga kalau puasa nggak boleh, ya, puasa nggak boleh karena hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Nah, itu nggak boleh puasa. Kemudian nanti musim jemaah haji pulang, adalah bapak-bapak semuanya disunnatkan berkunjung, berziarah kepada yang datang dari haji. Mintakan doa, karena ada riwayat walaupun dhaif, tapi ada riwayatnya. Apa? Terkait orang yang datang dari Mekah baik haji ataupun umrah,
ada 40 malaikat Allah wakilkan selama 40 hari mengamini doa-doa orang yang pergi atau yang pulang dari tanah suci. Nggak ada negara, nggak ada tempat kalau pulang kita dari sana, pulangnya itu dibarengi dengan 40 malaikat. Kecuali mana? Makkah Al-Mukarramah. Tapi catatannya lagi, berangkatnya mesti taat kepada Allah. Kalau jadi TKW, TKI, 40 malaikat nggak ada. Kecuali TKW-nya taubat di sana, pulangnya haji dulu, umroh dulu, baru Allah kasih. Masya Allah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kajian pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya nitip pesan buat diri saya pribadi dan semua, ayo zikrullah ditingkatkan. Baca la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hadisnya sahih, nggak ada hadis dhaif dalam hal ini. Hadisnya sahih. Bikulli tahmid sadaqah, tahlil sadaqah, takbir sadaqah. Udah Nabi yang katakan. Ya, itu sedekah semua. Sampai bahkan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapin alhamdulillah bisa memenuhi timbangan kita. Di hadis Bukhari juga tuh udah jelas. Ya, kata Nabi, 2 kalimat ringan di lidah, berat di timbangan, pahalanya banyak. Dicintai oleh Allah, 2 kalimat. Apa kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Dalam Sahih Bukhari. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu, untuk dalil insya Allah sudah lebih daripada cukup. Sekarang yang paling penting itu bukan dalil, tapi mengamalkannya. Ya, habis sholat 5 waktu, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Keluar rumah, masuk rumah itu didawamkan. Ya, pagi-pagi ini asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Baca pagi-pagi. Allahumma in asbahtu ushhiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikatahu jami'a khalqi. Baca itu pagi, sore, petang, nanti malam, itu hidup bapak. Itu orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan yang bisa istiqamah di dalam berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pesan kita kemarin ada beberapa hewan kurban, Masya Allah, dan juga kiriman dari sini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan kepada jamaah Masjid Donatur sudah ingat kepada santri-santri kita di pesantren yang jauh di sana dengan kiriman dagingnya, dan alhamdulillah santrinya tuh montok tuh ada 2 tuh. Ya, semalam nyate nggak? Oh, masih nyate. Cuman sekarang santrinya taubat-taubat, saya amati. Taubatnya kenapa? Satenya normal segede gini. Dulu semeteran satenya. Gede-gede nggak dipotong. Zaman-zaman saya mondok sate itu semeteran, Bapak Ibu. Nggak cerita pakai bumbu, digarmin doang, tarik sate. Itu sate santri, double S namanya. Ya, sate santri. Nah, subhanallah, nih santri ada saksinya. Di pesantren itu biasanya -2 itu sudah ada 1 ekor, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, sudah ada. Kemarin nggak ada, Bapak-bapak. Nggak ada sama sekali cerita. Santri udah resah nih. Mereka nggak libur lagi, nggak pulang. Udah resah mereka. Akhirnya celetuk, sore-sore ada 1 ekor kambing betanduknya. Wah, santri udah senyum, tapi senyumnya tipis banget, mengkhawatirkan. Akhirnya subhanallah, saya beli 4 ekor kambing. Mulai santri senyumnya agak lebar, teng gitu. Mulai muncul. Itu 5 ekor kambing untuk 350 santri. Sedikit-sedikit karena tulangnya yang gede. Akhirnya ada informasi termasuk dari sini. Ustadz Alex sama Dr. Aldino ngabarin, ini ada daging sekian bungkus. Aduh, langsung saya walaupun capek tancap gas sudah. Tancap gas. Gesit itu kemarin. Gesit, enggak nanti saya sini saya masuk. Kenapa? Santri lebar lagi senyumnya. Kemarin ada yang ngirim lagi, alhamdulillah. Jadi masyarakat makan dagingnya sudah selesai, santri masih nyate semalam.
Pagi ini masih ada ya? Masih ada itu, masih ada lagi. Masih ada, subhanallah. Jadi Ustadz mau kasih tahu nanti, teman-teman nanti kasih tahu. Oh, masyarakat mau udah habis dagingnya. Santri masih ada. Paling di kulkas dikit-dikit masih ada ini. Ya, maksudnya apa? Dipilih sama Allah. Orang belajar ilmu tuh dipilih, Bapak-bapak. Ya, bapak-bapak ini santri sebenarnya, cuman santrinya nggak ada di pondok gitu, santrinya di terus santri. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, orang yang mencari ilmu rezekinya dua, ada rezeki khusus, ada rezeki umum. Rezeki umum semua dapat, rezeki khusus hanya untuk orang yang mau belajar ilmu, hanya untuk orang yang mau belajar ilmu. Itu namanya rezeki khos, rezeki khusus. Dan rezeki khusus ini tidak akan pernah dihisab di yaumil qiyamah oleh Allah. Ayah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna fahman wasi'a, Allahumma arzuqna qalban khashi'a, Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'a bila hisab wa la 'itab wa la ta'ab wa la nasab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.